Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi rojiun atas berpulangnya Jaksa Nanang Gunaryanto. Saya mengatakan siapapun bisa meninggal dunia, termasuk kita semua, sobat era sekalian, saya, teman saya, semuanya. Tapi yang paling penting sebenarnya, sekali lagi yang kita underline adalah apakah selama hidup kita sudah berbuat yang adil atau tidak. Kalau kita bicara satu aspek tentang adil. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya. Hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan di akhirat. Kali ini ada berita yang berita duka ya, sekaligus pembelajaran ya, breaking news bahwa Jaksa Nanang Gunaryanto, salah seorang jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik 6 tahun dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor, meninggal dunia. Jadi menyusul Hakim Suryaman yang merupakan majelis hakim. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi rojiun atas berpulangnya Jaksa Nanang Gunaryanto. Saya mengatakan siapapun bisa meninggal dunia, termasuk kita semua, sobat era sekalian, saya, teman saya, semuanya. Tapi yang paling penting sebenarnya, sekali lagi yang kita underline adalah apakah selama hidup kita sudah berbuat yang adil atau tidak. Kalau kita bicara satu aspek tentang adil, karena itu substantif dimanapun posisi kita, dimanapun profesi kita, dimanapun jabatan kita, apalagi jabatan sebagai penegak hukum, seorang jaksa, polisi, hakim, sebagai sebuah criminal justice system harus bertindak adil kepada, terutama kepada terdakwa, tersangka dulu, terdakwa ya, terpidana. Nah, salah satu adil itu adalah menerapkan hukum secara proporsional, secara rasional, sesuai dengan teks dan konteksnya. Majelis Hakim PN Jakarta Timur rencananya akan membacakan putusan kasus penyebaran berita bohong terkait hasil swab test di Rumah Sakit Umi Bogor hari ini. Sebelumnya jaksa menuntut Rizik Syihab dengan hukuman 6 tahun penjara. Dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya. Hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan di akhirat. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti, yang sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Majelis Hakim PN Jakarta Timur rencananya akan membacakan putusan kasus penyebaran berita bohong terkait hasil swab test di Rumah Sakit Umi Bogor hari ini. Sebelumnya jaksa menuntut Rizik Syihab dengan hukuman 6 tahun penjara. Bahwa siapapun tentu bisa meninggal dunia, dan itu sudah pasti, sooner or later, hari ini atau kapan, dengan penyebab apapun, sedang sehat atau lagi sakit. Tapi intinya adalah ini pembelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan bagi jaksa-jaksa lainnya ya, bagi hakim-hakim lainnya, agar sebelum ajal menjemput, ajal menjemput, ya berbuatlah adil. Kalau kita penegak hukum ya berbuatlah adil. Karena tuntutan 6 tahun penjara itu adalah keterlaluan tidak adilnya. Saya katakan keterlaluan tidak adilnya. Bagaimana mungkin hal seperti itu dituntut 6 tahun penjara, dan 4 tahun penjara hukumannya juga keterlaluan tidak adilnya. Coba bayangkan, hanya mengumumkan hasil, hanya mengatakan kondisi badan sehat-sehat saja, tiba-tiba dianggap menyebarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi hukum itu harus sesuai teksnya, ikut teksnya, mempertimbangkan konteksnya, diterapkan secara rasional dan proporsional.
Nah ini yang dalam tuntutan jaksa itu tidak masuk akal, tidak rasional, tidak proporsional. Bahkan lucunya adalah tuntutan jaksa ini lebih kecil daripada kasus korupsi Edi Prabowo yang kalau tidak salah dituntut 5 tahun penjara. Jadi kita bicara keadilan dalam perspektif jaksa. Nah tetapi kita lihat memang dalam sidang itu jaksa penuntut umum tidak menempatkan dirinya sebagai pihak pencari keadilan, tetapi sebagai pihak yang ingin menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Habib Rizik. Terlihat misalnya ketika dia mengenyampingkan keahlian dari para ahli termasuk saya misalnya. Kan menurut saya aneh, kenapa dia harus kesampingkan? Ini bukan perkara menang dan kalah, tapi perkara mencari keadilan. Tidak haram hukumnya jaksa penuntut umum menuntut bebas terdakwa ketika tidak ditemukan alasan untuk mendakwanya misalnya, atau alasan untuk menuntutnya dengan hukuman penjara. Tapi yang terjadi adalah kok seolah-olah menempatkan diri sebagai musuh, bukan sebagai penegak hukum yang mencari keadilan. Mindset seperti ini yang menurut saya harusnya diubah. Jadi baik advokat yang membela, jaksa maupun hakim itu adalah insan-insan yang ditempatkan di pengadilan dunia ini untuk mencari keadilan. Sekali lagi mencari keadilan, bukan memerankan dirinya masing-masing seolah-olah kalau advokat ingin membebaskan kliennya terdakwa, jaksa selalu ingin menghukum, dan hakim akan melihat kira-kira mau membenarkan siapa, apakah pihak terdakwa dan advokatnya atau kuasa hukumnya atau pihak JPU. Tidak begitu, semuanya berproses mencari keadilan, karena keadilan itulah yang harus dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Pencipta. Apakah kita sudah memutuskan secara adil? Jadi jaksa penuntut umum to some extent kita bisa anggap sebagai hakim juga. Jadi kalau misalnya ada 3 kriteria hakim, karena kalau dulu kan nggak dikenal namanya penuntut itu, yang dikenal adalah cuma orang datang ke hakim. Kalau ada kriteria hakim, 2 lainnya masuk neraka dan 1 masuk surga, maka barangkali ya bisa kita interpretasikan yang seperti itu juga. Jadi ada jaksa yang cerdas dan menuntut secara benar, ada jaksa yang cerdas menuntut secara tidak benar atau tidak adil, ada jaksa yang bodoh dan menuntut pastinya nggak jelas juga karena dia tidak pandai atau tidak menguasai persoalan. Saya tidak ngomong spesifik terhadap hakim siapapun, termasuk almarhum sekalipun, malah ingin mendoakan mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya, husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita.